Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para panelis, ada Pak Taufik Basari, Pak Ahmad Bedowi, dan Ibu Mulbaiti. Tentu yang sama-sama kita banggakan kawan-kawan media yang ada di dalam lingkungan DPR RI. Saya mohon maaf dua kali nih. Pertama terlambat, yang kedua nanti habis ini minta izin lagi karena saya melarikan diri. Nggak enak kalau diundang sama teman-teman ini nggak datang. Saya bilang sama yang undang, Pak sebenarnya FH. Saya bilang saya datang cuma sebentar, izin gitu. Karena ya sebagai panitia steering di sana harus mempersiapkan acara Munas. Tapi yang saya kira tema ini penting ya. Pertama, kami memang di Komisi 2 memasukkan rencana revisi Undang-Undang ASN ini ke dalam usulan prolegnas di Komisi 2. Ada 17 rancangan undang-undang yang kami ajukan. Salah satunya adalah revisi tentang Undang-Undang ASN ini. Nah, saya kira memang ini kesempatan buat kita untuk menata secara mendasar hal-hal yang terkait masalah yang muncul di lingkungan maupun pada diri ASN itu sendiri. Nah, kami juga sudah melakukan rapat kerja ya, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang banyak sekali juga memunculkan masalah ini. Jadi hampir seluruh anggota Komisi 2 yang bertanya, salah satunya pasti yang diangkat adalah masalah soal ASN, terutama soal K2. Nah, dalam rapat kerja itu juga disampaikan ternyata pemerintah sekarang juga sedang melakukan proses seleksi CPNS. Itu yang kami pertanyakan, kenapa urusan yang K2 ini belum selesai kok sekarang kita mau rekrut lagi. Nah, dari informasi yang kami dapat, tentu ini masih dari satu pihak. Kami sebenarnya menunggu. Ya. Kalau tadi Pak Taufik bilang Ibu lagi keliling-keliling, sampai sekarang kita belum pernah menerima surat Ibu mau keliling-keliling ke Komisi 2 gitu. Melayangnya kapan? Oh ya baru. Iya. Jadi saya kira nanti kita akan segera jadwalkan untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Karena sementara ini dari hasil rapat kerja yang kami lakukan dengan Menpan RB itu, sebetulnya saya menyimpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang K2 ini adalah korban dari dua hal. Yang pertama adalah ketidakpatuhan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Yang kedua adalah korban dari tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga saling lempar tanggung jawab. Jadi pernah ada kebijakan ditetapkan SK-nya keluar dari pemerintah pusat, tapi yang menanggung gajinya adalah pemerintah daerah. Nah, ini saya kira jadi problem-problem yang makin lama makin menumpuk dan tidak menyelesaikan masalah. Nah, jadi pendekatannya kami waktu itu sudah sepakat di Komisi 2 ada dua. Yang pertama adalah dalam jangka menengah dan panjang, tentu kita akan melakukan revisi Undang-Undang ASN ini. Yang kedua, kita sepakat akan membentuk panja, namanya Panja ASN. Ya, kita sudah sepakat, nanti kita akan buka mulai di awal masa sidang setelah reses. Ada 5 atau 6 panja yang akan kami bentuk, salah satunya adalah Panja ASN. Nah, Panja ASN ini akan minimal paling tidak memonitor, kemudian mengkaji, melihat dan menuntaskan dua masalah. Yang pertama juga adalah soal seleksi CPNS itu, jangan sampai ada yang satu sisi ada korban ya seperti K2 ini, tapi proses seleksinya ini pun selain mengundang
keirian Barika 2, tapi ternyata nanti prosesnya pun juga tidak transparan, tidak akuntabel, penuh dengan KKN dan segala macam. Makanya ini perlu diawasi. Kita sama-sama tahu lah selama ini kalau ada pembukaan seleksi CPNS banyak sekali uka-uka bergentayangan ya, menyambungkan antara demand dan kebutuhan dan supply, demand and supply gitu kan. Berapa kebutuhan CPNS, berapa yang diterima, dan berapa pula diantaranya kan, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu diawasi. Jadi kita sudah harus juga memonitor proses seleksi CPNS itu harus bebas KKN, transparan, akuntabel dan segala macam. Sehingga kita bisa meminimalisir atau tidak menghilangkan sama sekali praktek-praktek yang selama ini kita sepertinya serba sama-sama paham dan tidak dianggap apa-apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah kedua ini sebelum diterbitkannya atau dilakukannya revisi Undang-Undang ASN. Jadi seperti yang Pak Taufik bilang tadi, apa nih jangka pendeknya? Nah, kita akan melakukan atau membentuk panja ASN untuk membantu penyelesaian ibu-ibu. Nah, memang sekarang itu sekitar tinggal hampir 397 ribuan sekian ya. Dari informasi yang kami dapat, tenaga honorer K2 ini yang masih belum jelas, karena sebetulnya pemerintah juga sudah berkali-kali melakukan perekrutan, pengangkatan tenaga honorer K2 ini. Jadi kan itu kan sebenarnya tenaga honorer ini muncul melalui peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2007. Waktu itu ada sekitar 600 ribu, tapi kemudian setiap perjalanannya karena tidak ada kepatuhan di pemerintah daerah menambah sampai 800 ribu sekitar tahun 2013. Nah, diterbitkan ada PP baru kalau nggak salah nomor 45 tahun 2013 atau 14 itu moratorium perekrutan tenaga honorer. Nah, tapi setelah diterbitnya PP itu masih saja ada rekrutmen yang terjadi di daerah. Ini yang saya katakan tadi, ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam itu. Nah, akhirnya bertumpuk sampai mencapai angka 800 ribu di tahun 2014. Maka kemudian 2018, dari 2018 sampai sekarang sudah mulai turun tinggal sekitar 397 ribu. Nah, kemarin kita juga menitipkan pesan bagaimana diperhatikan, karena kemungkinan ada tahap lagi nih dari 397 ini perekrutan yang dilakukan oleh BKN yang diprioritaskan pada 3. Yang pertama adalah tenaga